Santapan Harian Sabtu 5 April 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasal 24 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Sang Sabda Abadi, bersabdalah bagi kami saat ini yang siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Imamat 24 ayat 5-9. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membakar 12 roti bundar darinya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuhkan kemenyan murni di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah perjanjian kekal dari pihak orang Israel. Roti itu untuk Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus, sebab itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan hari ini terdapat makna penting tentang mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, hidup kita adalah milik Allah. Hal ini bukan hanya diketahui sebagai ajaran perjanjian baru, melainkan sudah nyata terlihat dalam roti sajian di dalam perjanjian lama. Di atas meja roti sajian yang dibuat dari emas murni di ruang kudus, selalu ada 12 roti bundar yang diletakkan di atasnya dalam 2 susun. Kemenyan murni harus dibubuhkan di atas tiap-tiap susun, dan kemenyan itulah yang harus menjadi bagian peringatan dari roti itu, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap Sabat, roti itu harus diatur di hadapan Tuhan. Roti yang lama adalah untuk Harun dan keturunannya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Sebab itulah bagian maha kudus baginya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. 12 roti bundar yang dipersembahkan mewakili 12 suku Israel. Roti yang disajikan tidak dibakar. Jadi, supaya dapat dipersembahkan kepada Tuhan, maka di atas setiap susun roti yang masing-masing terdiri dari 6 roti bundar, dibubuhkan kemenyan murni. Kemenyan inilah yang menjadi kurban oleh api bagi Tuhan. Hal ini melambangkan bahwa ke-12 suku Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus menasihatkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Demikian di dalam Roma pasal 12 ayat pertama. Sama seperti 12 suku Israel, kita seharusnya mengerti bahwa hidup kita merupakan hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Hal ini berarti tujuan hidup kita adalah menjalankan misi dan visi dari Allah, yaitu melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Janganlah mengeraskan hati dengan menuruti hawa nafsu. Kita perlu bertobat jika kita masih menjalani hidup hanya seturut kehendak kita.
Mari kita bertekad dan berkomitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai hidup yang dipersembahkan secara total kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Bimbinglah kami dalam memberikan persembahan yang benar dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.